Halo Papers, balik lagi di channel YoVape. Oke, kali ini sedikit gue mau ngebedah soal cara menghitung omlaw simple dan mudah buat pemula atau yang belum paham tentang hitung-hitungan omlaw. Di sini intinya gue juga masih belajar, jadi kita belajar bareng aja ya soal omlaw. Nah, gue udah ada buat contoh baterai PTC 4. Di sini spesifikasinya dia punya 2100 mAh, 30 ampere konstan current, dan maksimal ampernya dia 35 ampere. Jadi 35 ampere ini yang bakal kita jadiin faktor pembagian dari kita mencari ohm coil yang aman. Dan full charge baterai voltage nya dia 4,2 volt. Jadi kalau kita mau nyari ohm coil batas yang aman, full charge baterai yang kita pakai itu 4,2. Nah, di sini gue pakai 4,2 voltnya aja karena ada dua cara atau dua angka yang bisa orang pakai. 4,2 volt dibagi 35 ampere atau 35 maksimal ampere baterai yang kita pakai. Nah, sini hasilnya 0,12 ohm. Jadi kalau baterai yang gue pakai ini voltasenya 30 ampere dan maksimal ampernya adalah 35 ampere. Ini dia hasilnya. Jadi batas terkecil ohm yang gua harus bikin atau batasannya adalah 0,12 ohm. Gimana gue bisa ngitung kayak gitu? Karena rumusnya voltase atau full charge baterai yang kita pakai itu 4,2 volt dibagi maksimal ampere si baterai yang gua pakai atau kalian pakai. Jadi kalau kalian pakai yang 35 ampere ya kalian bagi aja voltase 4,2 volt dibagi maksimal ampere baterai kalian yang kalian pakai. Nah, hasil pembagian itu jadi nilai ohm terkecil yang batasnya nggak boleh kalian lewatin. Itu nilai titik amannya sampai yang terkecilnya segitu. Di sini ada beberapa jenis ukuran ampere baterai. Karena banyak jenisnya ukuran baterai yang maksimal ampernya itu di atas 20 sampai 50. Atau ada juga yang 30 ampere maksimal ampernya, atau masih banyak lah. Gue juga kurang tahu persis berapa ampernya atau maksimal ampernya di baterai-baterai vape yang lain. Kalian coba aja lihat masing-masing nilai maksimal ampere baterai kalian dan ikutin rumusnya pembagiannya ini. Kalau kalian mau cari berapa sih nilai ohm terkecil dari device atau batas coil teraman di coil yang mau kita pakai. Nah, di sini coba gue hitung dari beberapa nilai maksimal ampere baterai ya, dari 20 sampai ke 50 yang maksimal ampernya daya baterai itu. Jadi di sini ada 20 maksimal ampere, 30 maksimal ampere, 40 maksimal ampere sampai 50 maksimal ampere. Itu tetap 4,2 volt gue bagi masing-masing sama maksimal ampere si baterai. Jadi lu tetap tinggal lihat maksimal ampernya baterai yang lu pakai baru lu bagi. Nah, dari gue sendiri ngerekomendasiin ukuran full charge yang lu pakai ya lebih baik yang 4,2 volt. Karena hasil pembagian full charge sama maksimal ampernya itu enggak terlalu kecil. Jadi aman lah. Hitungannya ya sama semua. 4,2 volt itu full charge-nya dibagi nilai maksimal ampere baterai yang kalian pakai. Dan hasilnya itu batas terkecilnya. Ya walaupun itu batas terkecilnya ya usahain main jauh di atas batas terkecil ini. Ya kalau 0,12 ya bikin aja di atas 0,20 ohm gitu. Jadi bisa jauh lebih aman. Nah, itu dia beberapa ampere baterai yang gue hitung pakai 4,2 volt. Jadi rumusnya 4,2 volt dibagi maksimal ampere baterai yang kalian pakai. Dan hasilnya itu adalah ohm terkecil yang aman buat kalian bikin jadi coil. Itu nilainya.
Dan ini gue masih pakai hitungan yang full charge-nya. Full charge-nya itu baterai adalah 4,2 volt, karena ada juga yang hitung pakai 3,7 volt. Sama aja sih hitungannya, tapi hasilnya bakalan beda. Nah, di sini gue juga udah coba ngitung pakai ukuran 3,7 volt. Itu full charge-nya, ternyata hasil batas ohmnya emang terlalu kecil. Jadi gue saranin aja lu pakai hitungan ukuran voltage baterai full chargernya yang 4,2 volt. Jadi biar lebih menjaga aja keamanan dari ohm yang terlalu kecil. Karena menurut gue resistensi itu kadang nggak stabil juga, suka naik turun. Makanya gue ambil yang 4,2 volt. Oke. Ini rumusnya ya, karena gue pakai baterai VTC 4 yang 30 ampere dan maksimal chargernya dia 35 ampere atau maksimal ampernya 35 ampere. Jadi gue hitung 4,2 volt dibagi 35 ampere. Jadi hasilnya 0,12 nilai ohm yang paling kecil atau batas ohm yang paling kecil yang aman buat gue bikin coil. Oke, rumusan ini juga aman banget dipakai buat hitung-hitungan kita bikin coil atau batas coil teraman di mechanical mode atau mecha. Dan di sini gue udah ada electrical mode Wismec 200S. Gue pakai 3 baterai. Walaupun 3 baterai, dia hitungannya 35 ampere, maksimal ampernya tetap hitungannya 35 ampere. Mau single atau double baterai, yang dilihat adalah maksimal ampernya. Jadi gue pakai 4,2 volt dibagi maksimal ampere, hasilnya ya ohm yang bakal kita bikin. Nah, 0,12 hasilnya. Jadi 4,2 volt dibagi 35 maksimal ampere sama dengan 0,12 ohm. Nah, ini batas terkecil yang mau gue bikin. Tapi di sini gue mau bikin di atas 0,12. Jadi yang lebih amannya lagi, gue bikin di atas 0,12 ya, 0,2 ke atas lah gitu. Nah, di sini gue mau coba bikin single coil. Gue pakai kawat kantal. Gue cari ohm yang bener-bener aman dipakai buat single coil maupun dual coil. Nah, di sini gue bikin pakai 3 diameter obeng atau kuro konsep di 7 lilit atau 8 lilit lah. Itu menurut gue aman banget. Atau lo juga bisa bikin 5 lilit atau 6 lilit. Cara mudah dan simple menghitung ohm law. Oke, ini dia. Oke, potong dulu sisa kaki coilnya dan pasin posisinya, baru kita cek berapa dapat ohmnya. Nah, sini gue cek dapat ohmnya 0,63. Nah, ini udah aman, super aman banget buat single coil atau dual coil. Jadi kalau lo mau bikin ini jadi dual coil juga udah oke, udah aman. Jadi 0,63 dibagi 2 gitu aja hasilnya udah buat dual coil. Nah, gue pakai rumusan ini 4,2 volt dibagi maksimal ampere sama dengan ohm. Ini juga aman banget buat rumusan dipakai buat settingan mecha atau mechanical mode. Dan ada juga yang masih pakai 3,7 volt. Rumusnya sama, voltase dibagi maksimal ampere sama dengan ohm. Tapi gue lebih recommended lagi ke yang 4,2 volt dibagi maksimal ampere sama dengan ohm. Nah, itu lebih recommended lagi dari gue mending pakai 4,2 volt. Jadi intinya rumusan dari voltase dibagi maksimal ampere sama dengan ohm itu adalah nilai titik batas amannya ohm coil yang kita bikin. Jadi yang tadi gue jelasin tadi itu rumusan buat menghitung ohm yang aman atau menghitung ohm law. Jadi lu pahamin dulu, terus lu lihat juga nilai masing-masing ampere baterai yang lu pakai, baru lu pakai hitungan ohm law ini. Dan ini juga aman buat dipakai ke mechanical mode. Pakai rumus ini buat cari coil yang amannya. Karena selain aman, dia juga bisa bikin awet baterai. Oke, segitu aja sharing dari gue tentang ohm law. Mudah-mudahan bermanfaat. Sorry kalau emang masih banyak kekurangan atau kesalahan. Di sini intinya gue mau berbagi supaya ber-vape aman dan edukasi buat para pemula atau yang masih belum paham ohm law dan jadi vapers yang lebih smart lagi. Oke bro, gitu aja dari gua.
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan nyalakan juga tombol loncengnya karena masih banyak video-video yang unik bakal gue bagiin di Yo Vape ini. Yo Vape. Yo.